Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini firman Tuhan saya bagikan bagi kita sekalian yang terdapat dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan berkata, Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita. Roh Kudus menjadi bagian kita. Dan ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, marilah kita tunduk, marilah kita taat, marilah kita patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Marilah kita hidup bukan dengan keinginan daging, melainkan keinginan roh. Karena keinginan daging akan menuju kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh akan memberikan hidup yang kekal. Untuk itu, dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita, janganlah kita mendukakan Roh Kudus seperti dalam Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Untuk itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, marilah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu orang-orang Kristen yang hidup mendukakan Roh Kudus. Poin yang pertama yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-17, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia." Poin yang pertama yaitu bagaimana kita mendukakan Roh Kudus, karena kita masih hidup seperti orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita dipimpin dan dikendalikan oleh Kudus. Karena itu, janganlah kita mendukakan Roh Kudus, karena orang yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, dengan pikiran yang sia-sia, dengan pikiran yang hampa, dengan pengertian yang gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Allah, yang memiliki kekerasan hati dan kedegilan hati, dan memiliki perasaan yang tumpul, penuh dengan hawa nafsu dan kecemaran. Poin yang kedua, bagaimana kita mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu didukakan dalam kehidupan kita, yaitu kita kembali kepada kehidupan yang lama. Efesus pasal 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menuju kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, maka kita mendukakan yang Roh Kudus. Makanya itu ketika Roh Kudus dimeteraikan, hendaklah kita semua mengenakan kehidupan manusia yang baru. Rasul Paulus adalah rasul yang besar, ditinjau dari kabar ketaatan dia mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Tetapi dia berkata ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Dia berkata apa yang menjadi kebanggaan dia dulu, apa yang menjadi keuntungan dia, apa yang menjadi kemegahan dahulu dalam kehidupan keagamaan yang dulu, dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus oleh karena Roh Kudus yang memimpin dia. Dia juga mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dia melupakan apa yang dahulu menjadi kebanggaannya, kehidupan yang lama yang menyesatkan dia. Dia melupakan itu, yang merupakan kebanggaan dia. Dia melupakan itu untuk berlari pada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. 2 Korintus 5:17, "Jadi barang siapa dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Poin yang ketiga, saya mau bagikan kepada saudara saat ini, bagaimana kita mendukakan Roh Kudus ketika Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam kebencian, hidup yang tidak mau mengampuni orang lain, hidup dalam pertikaian, hidup di dalam fitnah. Efesus 4 ayat 31 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan." Jadi orang-orang yang masih hidup dalam kepahitan, orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam pertikaian, orang-orang yang masih menyimpan kebencian dalam kehidupannya adalah orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Ayub 5 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati." Untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita hidup dipimpin oleh Kudus, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai, hendaklah kita tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan pertikaian, tetapi hendaklah kita menjadi orang yang suka mengampuni, suka mengasihi. Orang yang rela mengampuni adalah orang-orang yang sadar, orang yang bisa menghayati bahwa dia terlebih dahulu sudah diampuni. Orang-orang yang tulus mengasihi adalah orang-orang yang sadar bahwa dia terlebih dahulu sudah dikasihi Tuhan. Untuk itu sekarang ini biarlah ketika kita akan merayakan, yaitu hari Pentakosta, marilah kita
menghayati bahwa peliharalah harta yang indah, harta yang abadi itu yang tersimpan dalam kita, yaitu Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Tania dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church dan juga like, comment, and share. Gratis loh.